Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم. أما بعد, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat dakwah al-mukarramah. Alhamdulillah, di malam Ramadan yang ke-12, alhamdulillah kita diberi kesempatan panjang umur, sehat iman Islam, sehat jasmani rohani, usai kita melaksanakan sholat Isya dan sholat tarawih, tilawah Al-Quran. Alhamdulillah, Al-Fakir berjumpa kembali dalam rangka untuk silaturahim dengan tema ayat suci di atas ayat konstitusi. Malam ini kita ambil tema sebuah judul, berebut amanah atau khianah. Para pemirsa, sahabat dakwah al-mukarramah, tema ini berangkat dari satu berita di media sosial, sedang ramai dibicarakan mengenai dilaporkannya masyarakat, anggota masyarakat oleh pihak tertentu karena mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa. Kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu kita disibukkan oleh gegap gempitanya pileg, pilkada, pilpres yang menghabiskan biaya puluhan triliun. Tetapi setelah dilantik, ada beberapa anggota masyarakat yang memandang belum sesuai dengan harapan, apalagi dengan peristiwa perubahan undang-undang KPK, kemudian rancangan undang-undang KUHP yang akan dipaksakan. Bahkan terakhir ramai diberitakan rancangan undang-undang Cipta Kerja yang dikenal dengan Omnibus Law. Kemudian ada rencana pembukaan ibu kota baru. Terakhir, kisruh mengenai penanggulangan bencana COVID-19. Bahkan ditambah lagi dengan dibebaskannya napi, lalu pembagian jaminan sosial yang dianggap belum merata, sehingga menimbulkan sebagian masyarakat kecewa dan mengkritisi. Lalu kritik ini berakibat ternyata pelaporan, seperti aktivis Said Didu mengkritisi eksekutif. Lalu yang terakhir kita dengar lagi Najwa Shihab mengkritisi legislatif. Konon kabarnya juga dilaporkan ke pihak yang berwajib. Fenomena ini adalah merupakan ancaman demokrasi, sebab negara demokrasi tentu menjunjung hak-hak rakyat untuk berdaulat, berbicara. Oleh karena itu malam ini kita akan bahas 3 hal. Bagaimana mekanisme kritik diatur dalam konstitusi kita, bagaimana mekanisme kritik menurut syariat Islam, dan bagaimana kedudukan amanah dalam pandangan Islam. 3 hal ini kita akan bahas dalam waktu 30 menit ke depan. Sahabat dakwah al-mukarramah, insya Allah dialog seperti ini, silaturahim seperti ini kita laksanakan setiap malam. Tujuannya adalah dalam rangka untuk saling kenal mengenal di antara kita. Makanya para sahabat dakwah al-mukarramah silakan untuk saling menyapa, saling kirim
pendapat atau solusi, bertanya juga boleh. Oleh karena itu silakan komen ya. Para sahabat Dakwah Al-Mukarramah dimanapun Anda berada, senang sekali jika ada respon positif maupun negatif sebagai masukan kritik buat kami. Oleh karena itu mari kita lanjutkan saja pembahasannya. Adalah pertama yang kita bahas adalah amanah kekuasaan dan mekanisme kritik menurut konstitusi itu sebetulnya bagaimana, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus pelaporan anggota masyarakat mengkritisi lalu dilaporkan, terkecuali mengkritisi dengan cara-cara destruktif, dengan cara-cara yang anarkis. Tentu itu bertentangan dan melanggar hukum. Sahabat Dakwah Al-Mukarramah, sebagaimana kita pahami bahwa konstitusi kita berapa kali mengalami amandemen. Yang terakhir 2002. Secara umum konstitusi kita itu ada 4 konsep. Lebih sederhananya adalah membahas tentang konsep kekuasaan, keputusan pengambilan keputusan, kemudian konsep pengawasan, dan yang terakhir adalah konsep partisipasi. Nah, kritik ini adanya di mana? Lalu penguasa itu adanya di mana? 4 pilar ini, 4 konsep ini, petanya supaya kita ketahui duduk masalahnya di mana. Kita mulai saja dengan konsep kekuasaan, bahwa di negara Republik kita menganut demokrasi. Bagaimana dalam konstitusi kita bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Itu diatur dalam konstitusi kita. Kedaulatan negeri ini ada di tangan rakyat, bukan golongan pihak tertentu, tetapi diatur oleh undang-undang. Lalu pembagian kekuasaannya bagaimana? Kita kenal dengan trias politika. Ada eksekutif, yaitu presiden, ada legislatif, yaitu DPR, DPD, kemudian ada yudikatif, yaitu Mahkamah Agung. Meskipun lembaga-lembaga yudikatif yang lain seperti Jaksa Agung, Polri, dan lembaga ad hoc seperti KPK, apalagi setelah direvisi Undang-Undang KPK, berada di bawah eksekutif. Untuk sebagian masyarakat yang kritis, lembaga yudikatif ini rawan untuk disalahgunakan, abuse of power. Bagaimana selanjutnya? Wallahu alam. Negara ini memang sedang berkembang. Tentu konstitusi pun tidak bisa dianggap sebagai keramat, tentu satu waktu bisa juga berubah. Yang penting asas musyawarah, asas mufakat. Kemudian yang terakhir adalah kekuasaan inspektif yang luput dari masyarakat kita semua. Ternyata trias politika tidak hanya 3 tapi ada 4, yaitu prinsip inspektif yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan, DPR, berhak melakukan inspektif pengawasan. Dan ini adalah konstitusi, diatur dalam konstitusi kita. Namun, apabila lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi, maka rakyat sebagai pemegang kekuasaan, kedaulatan tertinggi adalah rakyat, berhak untuk bersuara. Dan itu adalah legal, formal, konstitusional. Asal tidak boleh melanggar hukum seperti anarkis, huru-hara, apalagi sampai kudeta. Nauzubillah. Sahabat Dakwah Al-Mukarramah, lalu kekuasaan itu dibatasi, tidak mutlak. Maka baik eksekutif maupun legislatif tentu dibatasi oleh waktu. Konstitusi kita membatasi 5 tahun dan dapat diganti melalui pemilu. Kita percepat saja, pengambilan keputusan pun dilakukan secara musyawarah.
lagi-lagi asas musyawarah kesepakatan. Maka ketika ada oknum-oknum tertentu yang memaksakan kehendak, ini justru melanggar konstitusi kita yang menganut prinsip asas musyawarah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu jelas sekali musyawarah. Dalam konstitusi kita juga diatur. Jadi tidak bisa seorang oknum pejabat seolah-olah negaranya adalah milik dia. Seperti pernyataan beberapa waktu lalu mengenai reklamasi, dengan lantangnya mengatakan begitu sinis kepada pejabat yang sesungguhnya berhak mengatur, tetapi oknum tersebut berlagak seperti penguasa tunggal. Ini tidak boleh, karena kita punya konstitusi. Kita harus kembali kepada statuta negara, yaitu konstitusi. Lalu konsep yang ketiga adalah pengawasan. Tentu kita pahami adalah pengawasan negara tentu dilakukan oleh DPR, karena DPR itu memiliki fungsi-fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, budgeting, dan seterusnya. Yang terakhir, konsep partisipasi. Nah, ini yang terpenting. Pak Said Didu atau Najwa Shihab berbicara lantang seperti itu karena berdasar sesuai konstitusi, yaitu pasal 27 ayat 1. Segala warga negara berkesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan. Kemudian kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, lisan maupun tulisan. Jadi ini adalah sikap-sikap konstitusional. Siapapun berhak untuk menyatakan pikiran, pendapatnya, lisan maupun tulisan. Kita semua, Anda berhak untuk bersuara, mengkritisi, tapi dengan syarat dan ketentuan, yaitu tidak melanggar hukum dan tidak melanggar konstitusi kita. Itulah duduk masalahnya. Tinggal bagaimana, kenapa mesti kedua anggota masyarakat tersebut dilaporkan oleh pihak tertentu ke polisi. Kita lihat saja apa yang terjadi sebenarnya. Itu duduk masalah seseorang memiliki hak konstitusional untuk menyatakan pendapat di muka umum dan seterusnya. Lalu bagaimana menurut Islam? Kritik dan amanah itu juga kita harus lihat. Sesuai tema diskusi kita adalah ayat suci di atas konstitusi. Maksud kita adalah bukan membenturkan ayat Al-Quran, hadis dengan konstitusi kita, bukan. Tetapi segala masalah yang terjadi kita lihat, kita tinjau konstitusinya bagaimana, norma-norma hukumnya bagaimana, lalu menurut syariat Islam bagaimana, supaya spirit Islam ini masuk ke relung hati kita semua warga, khususnya umat Islam, supaya dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara itu di spirit, dimotivasi dengan motivasi ibadah, karena memang dibenarkan dalam Islam. Baik, bagaimana konsep amanah dalam Islam? Seperti yang Al-Fakir bacakan tadi ayatnya, ya, surat Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya Allah telah mengemukakan amanah kepada langit, pada bumi, dan pada gunung. Inna aradnal amanatu 'alas samawati wal ardi wal jibal. Allah sudah pernah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung. Tapi bagaimana, apa jawaban mereka? Fa'abaina ayahmilnaha. Mereka enggan memikul amanah itu. Kenapa mereka enggan memikul amanah itu? Wa asfaqna minha, karena mereka khawatir tidak mampu memikul amanah itu. Amanah itu memang berat. Langit, bumi, gunung saja tidak mampu dan tidak mau menerima amanah. Tetapi wa hamalahal insan,
lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Akhirnya manusia yang tidak mampu menjalankan amanah, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim dan bodoh, kata Allah. Pemirsa sahabat dakwah Al-Mukarramah, memang manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang menerima amanah untuk mengurus di muka bumi ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Kata Allah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan satu khalifah di muka bumi. Khalifah di sini maksudnya adalah manusia yang diberi amanah untuk mengurus di muka bumi. Jadi tidak salah bahwa manusia itu memang diberikan amanah. Tetapi Allah juga memperingatkan kita supaya amanah itu betul-betul dilaksanakan. Seperti dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, laksanakan amanah Allah dan Rasul dan amanah-amanah yang telah berikan. Jangan ingkari amanah orang-orang yang telah berikan amanah kepada kalian. Ini adalah rambu-rambu. Tapi apakah sebagian kita mampu melaksanakan amanah? Dan ternyata pengkhianatan atas amanah yang besar terkadang terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan mereka yang mengurus umat, mengurus rakyat, mengurus negara disinyalir melanggar amanah-amanah itu. Kenapa? Karena ada sebagian pihak tertentu amanah kekuasaan tidak untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan golongan tertentu. Rakyat berhak untuk bersuara atas kejadian seperti itu. Lalu konsep amanah dalam Islam yang ketiga adalah agar amanah itu terlaksana, berikan pada ahlinya. Jika tidak, maka hancurlah. Istilah dalam hadis Rasulullah adalah kiamat. Sebagaimana dalam sabdanya bahwa idza du'atil amanah fantadhuris sa'ah. Jika amanah telah disia-siakan, fantadhuris sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Abu Hurairah bertanya pada Rasulullah, qala Abu Hurairah radhiyallahu an, kaifa idu'atuha ya Rasulullah? Bagaimana caranya menyia-nyiakan amanah itu? Kata Rasulullah, idza us'idal amru ila ghairi ahli. Jika amanah itu tidak diberikan para ahlinya, fantadhuris sa'ah, tunggulah kehancurannya. Apalagi amanah dalam skala besar, tentu akibatnya juga sangat besar. Yang terakhir, konsep amanah dalam Islam sebagaimana Rasulullah sampaikan, la imana lima la amanah. Tidak beriman orang yang tidak melaksanakan amanah. Wala dina liman la adlalah. Tidak punya agama seorang yang tidak melaksanakan amanah. Oleh karena itu, Islam jauh-jauh hari sudah menggariskan, memberikan guidance, memberikan arahan, memberikan tuntunan, memberikan hidayah bahwa setiap kita adalah pemimpin diberi amanah dari level yang terkecil di rumah, pribadi, keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan negara. Kita semua adalah amanah. Suatu saat amanah itu akan kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Tetapi kita berlindung pada Allah.
supaya amanah itu betul-betul dijalankan. Sebab penyakit amanah ini adalah khianah, sedangkan khianah adalah salah satu ciri orang munafik. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Jika berkata berdusta, jika diberi amanah ingkar, jika diberi kepercayaan khianat. 3 ciri nifak ini kita berlindung pada Allah. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib wa ainil khiyanah wa aini minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma fis sudur. Ya Allah, lindungilah kami dari sifat khianah, dari sifat pembohong, dari sifat munafik, dari sifat mengkhianati. Kita berlindung pada Allah karena memang besar akibatnya, dosanya bagi orang-orang yang berkhianat itu. Apa dosanya? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik kelak di akhirat akan ditempatkan di neraka yang paling dalam. Nauzubillah. Oleh karena itu, sahabat dakwah al-mukarramah, ini adalah renungan buat kita. Memang bagi mereka yang di atas, para pejabat, para pemimpin kita, berusaha juga mereka melaksanakan amanah. Cuma amanah bagi siapa? Kepentingan untuk siapa? Nah, bagi kita rakyat, umat Islam berhak bersuara, menyuarakan kebenaran. Qulil haq walau kana murran. Walaupun pahit, terkadang harus berhadapan dengan seperti yang dialami oleh Pak Said Didu atau Najwa Shihab, dengan lantang mengatakan, mengkritisi, meskipun akibatnya kita tahu, sama-sama tahu, dilaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, ini memang beresiko. Setiap para nabi pun begitu dahulu, para ulama pun tidak sedikit yang keluar masuk penjara, bahkan diasingkan. Tetapi Al-Fakir bukan bermaksud melawan kekuasaan atau pemerintah. Kita diajarkan tidak boleh melawan pemerintah yang sah. Bughot itu adalah satu dosa besar. Tetapi mengingatkan itu boleh, bahkan sunnah, bahkan bisa wajib. Kan itu adalah hakikat daripada dinul Islam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hakikat Islam itu adalah diamar ma'ruf nahi munkar, tapi dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana caranya? Maka kritik pun Islam sudah mengatur. Bagaimana caranya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabil rabbik bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Caranya adalah dengan hikmah. Hikmah itu artinya dengan ilmu. Ilmu di sini kembali pada Al-Quran dan hadis. Bisa dengan ilmu itu adalah dengan cara-cara yang argumentatif. Wal mau'izah dengan keteladanan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau berdebat, berdebatlah dengan aksan, bukan hasan, tapi aksan yang terbaik. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun ketika berhadapan dengan Fir'aun. Wa qula lahu qawlan layyinan. Musa diperintahkan oleh Allah untuk sampaikan kepada Fir'aun dengan apa? Dengan lemah lembut. Padahal kita tahu Fir'aun sebagaimana kejamnya luar biasa, bahkan dia mengaku Tuhan. Tetapi Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun dengan qaulan layyinan, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ya, dan kata-kata yang lemah lembut itu bisa menyentuh hatinya. Soal menerima atau tidak kita serahkan, tawakal kepada Allah. Yang terakhir, Islam mengajarkan kritik itu adalah dengan niat yang ikhlas karena Allah.
bukan karena benci, apalagi ada motivasi tertentu demi jabatan lah, demi kepentingan lain. Maka konsep kritik dalam Islam, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, itu adalah dilandasi dengan iman, dengan ikhlas billahi ta'ala, karena hanya mengharapkan wajah Allah. Demikian barangkali pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan manfaat, pencerahan bagi Al-Fakir khususnya, dan umumnya bagi para pendengar, pemirsa, sahabat dakwah Al-Mukarramah. Insya Allah kita akan berjumpa besok dengan tema yang berbeda. Acara ini terselenggara berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, atas izin Allah acara ini terselenggara. Yang kedua, didukung oleh Badan Wakaf Yayasan Al-Mukarramah, yaitu lembaga pendidikan, yaitu pesantren tahfidzul Quran. Insya Allah kita akan bangun pesantren tahfidz Quran di Puncak Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Oleh karena itu, Al-Fakir mengajak kepada para pemirsa, para dermawan, barangkali ada yang berminat untuk mewakafkan sebagian hartanya di jalan Allah. Kami dengan senang hati menerima uluran tangan bantuan. Mudah-mudahan amanah ini betul-betul kita jalankan untuk kepentingan dinul Islam, terutama lembaga tahfidz Quran. Barangkali demikian, atas perhatian dan partisipasi para pemirsa, sahabat dakwah Al-Mukarramah. Kami menyapa banyak sekali pemirsa malam ini. Pak Muhammad Usman, Assalamualaikum Pak Muhammad Usman, Pak Muhammad Hamid Ustadz, Barakallah, Jazakallah khair, serta para pemirsa yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Jazakallah khair atas partisipasinya. Mudah-mudahan silaturahim kita berlanjut insya Allah besok dengan tema yang berbeda, dalam rangka untuk tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dalam rangka saling silaturahim, saling kenal mengenal di antara kita, Al-Fakir, Tobroni, dengan para pemirsa, sahabat dakwah Al-Mukarramah. Demikian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.